Di tengah Sahara yang lengang, berpasir kuning dan bergunung batu itu, suara angin mencemaskan dan menakutkan. Seakan-akan padang pasir ini diciptakan menjadi tempat yang sunyi dari kehidupan. Tiba-tiba saja terjadi pergantian cuaca. Warna langit telah berubah. Angin pun menjadi tenang dan menjadi sepoi-sepoi mengasihkan. Biji-biji pasir bergerak, semua benda-benda itu telah merasakan adanya tamu yang membawa berkah. Bersamaan dengan tangisan seorang bayi, tanda-tanda menakjubkan dan mengagumkan kelihatan di tengah padang pasir yang membisu. Pasti ada tamu-tamu yang akan menempati tempat ini. Lihat, dia adalah bapak para nabi-nabi. Nabi Ibrahim alaihissalam bersama istrinya Hajar dan bayinya Ismail. Aha, sungguh ini adalah kejutan bagi sejarah, dan sejarah akan berubah. Ya, tempat yang penuh barokah ini akan bertambah keberkahannya dengan kedatangan Abuya, Nabi Ibrahim. Lihatlah, Nabi Ibrahim akan meninggalkan tempat ini. Ia juga meninggalkan istri dan bayinya. Ia meninggalkan sedikit air dan beberapa potong makanan. Sebagai bekal untuk beberapa hari. Semoga saja air dan makanan itu akan cukup. Iya, betul. Di kawasan ini tidak ada tumbuhan ataupun air. Tapi Allah tidak akan membiarkan keduanya. Astaghfirullahaladzim. Ya, benar. Allah tidak akan membiarkan hambanya yang soleh.
Aku mendengar Siti Hajar berkata, inilah sisa air yang ada pada kami. Ia berkata, begitu sambil menyusui anaknya. Dan kamu akan mengetahui keajaiban-keajaiban nanti. Kalau begitu, ayo kita tidur dulu. Lihat Siti Hajar, ia mencari air ke setiap tempat. Ia pergi bolak-balik dari Bukit Safa ke Bukit Marwah. Benar, ia lari-lari kecil mencari air. Akan mencapai 7 kali putaran. Si kecil menjerit kehausan. Tempat air sangat jauh dari daerah ini. Mereka benar-benar dalam kesulitan. Ini benar-benar mukjizat. Ada air. Itu memancar melimpah-limpah dari bawah telapak kaki si kecil. Keluar dengan Sungguh sendirinya. menakjubkan. Ya Allah, ini merupakan mukjizat. Tidak seorang pun akan membenarkan apa yang telah terjadi. Ibunda Hajar sujud syukur kepada Allah atas air yang dikaruniakannya. Kami akan selalu berada di samping ibunda dan anaknya yang membawa berkah ini. Iya, kami tidak akan meninggalkan tempat itu. Airnya sungguh banyak sekali. Lihatlah burung-burung yang bertengger di sana. Mungkin ada hewan buas yang meninggalkan mangsanya. Bukan. Itu bukan burung yang suka memakan daging-daging. Itu adalah air. Menyenangkan sekali. Ya, menyenangkan. Benar. Burung-burung pun bergembira karena telah mendapatkan air. Begitu juga makhluk yang lainnya. Karena di tempat ini terdapat air yang mencukupi. Baiklah. Setelah merenung, aku akan menyelidiki sesuatu untuk mengetahui kebenaran. Alangkah nikmatnya air ini. Bagaikan air surga. Siapa itu? Anak kecil dan seorang ibu. Pasti mereka berdua orang yang diberkahi. Sepertinya mereka adalah nabi. Aku harus segera kembali menemui suku. Wahai sahabatku, duduk dan istirahatlah. Apa yang terjadi di sana? Kabarkanlah padaku. Anda benar, wahai Tuan Se. Aku telah menemukannya di sana. Mata air yang nikmat, yang selama ini belum pernah saya meminumnya. Apakah kau melihat orang-orang atau suku Arab di sana? Saya tidak menemukan siapa-siapa, kecuali seorang wanita dan anak kecil. Kelihatannya keduanya memiliki tanda-tanda kenabian dan kemuliaan. Kita tidak punya tempat di sini, tuan-tuan. Mari kita minta izin kepada ibu yang baik itu, agar kita bisa tinggal di dekat air tersebut. Dan paginya kita berangkat. Ayo cepat sedikit. Kita telah sampai, Tuan. Mari bersama dengan saya
minta izin kepada wanita yang baik hati itu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus salata faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats thamarati la'allahum yashkurun. Sadaqallahul azim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumah Engkau yang dihormati, agar mereka mendirikan sholat. Maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka, dan beri rizkilah mereka dari buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Subhanallah, Allah telah mengabulkan doanya Nabi Ibrahim. Benar, air pun telah muncul, dan orang-orang datang untuk menaklukkan tempat yang sebelumnya menyeramkan. Siapa yang menyangka kalau tempat yang lengang ini akan berubah menjadi tempat yang penuh dengan manusia dan air? Nabi Ibrahim bermimpi ketika beliau sedang tidur. Ia akan menyembelih anak satu-satunya dan buah hatinya, Ismail alaihi salam. Dan mimpi seorang nabi itu benar. Kemudian ia beranjak menuju anaknya, Ismail, untuk memberitahu tentang mimpinya itu. Dan persis seperti perkiraannya, Ismail tidak menolak untuk disembelih dan bertawakal saja kepada Allah. Ia pun berkata kepada ayahnya, "Lakukanlah apa yang diperintahkan, wahai ayahku. Niscaya kau akan menjumpaiku seorang yang sabar dan tidak menentang. Karena aku beriman kepada